Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nur Hatika. Sesuai dengan judul video ini, saya akan mereaction dua video teman saya. Yang pertama yaitu video dari Aulia Fatma yang berjudul Perkembangan Komputer, dan yang kedua video dari Rina Nofitri yang berjudul Perkembangan Hardware Komputer. Semoga dengan kita menonton video mereka, kita bisa menambah wawasan tentang komputer. Mari kita saksikan video mereka di sini. Belum muncul ya guys? Ops, tunggu, sabar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Aulia Fatma warahmatullahi dari kelas wabarakatuh. PMT 6B akan menjelaskan mengenai perkembangan komputer. Pengertian komputer. Nama komputer berasal dari bahasa Latin computer yang artinya adalah alat hitung. Pada mulanya, komputer ini diciptakan sebagai perangkat yang mengolah serta menghitung angka-angka. Menurut salah satu ahli yaitu Donald H. Sanders, komputer diartikan sebuah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat, yang dengan otomatis menerima, menyimpan, dan memproses data input yang selanjutnya akan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu sistem operasi yang tersimpan di dalam penyimpanan. Atau jika didefinisikan dengan kata lain, komputer ini adalah peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen, Penjelasannya yaitu jelas ya monitor, guys. CPU, keyboard, Suaranya mouse, dan juga jelas, printer. intonasinya Ini juga. semuanya saling bekerja sama menghasilkan informasi sesuai data dan program yang ada. Penemu komputer pertama yaitu adalah Charles Babbage. Wow. Charles Babbage adalah seorang Keren dia matematikawan ya, asal Charles Inggris Babbage. yang pertama kali Orang yang pertama mengemukakan kali gagasan menemukan tentang komputer yang dapat diprogram. Sebagian dari mesin yang dikembangkannya tetapi tidak selesai dapat dilihat di Museum Sains London. Pada mulanya ia menemui beberapa masalah dalam perhitungan menggunakan tabel matematika. Hal ini membuatnya berinovasi untuk menciptakan alat yang bisa meminimalisir kesalahan dalam proses hitung. Pada akhirnya ia berhasil menciptakan mesin perhitungan yang dinamai difference engine pertama. Mesin inilah yang pada masanya dulu menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Wow, mantap. Komputer generasi pertama yaitu adalah tabung vakum. Komputer pertama ini bernama ENIAC atau Electronic lihat gambarnya, Numerical guys. Integrator and Computer, Besar yang diciptakan sekali oleh Mauchly satu ruangan ya. dan Eckert pada tahun 1946 dengan menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Berat komputer generasi pertama ini mencapai hingga 30 ton dan bahkan menggunakan 30 18.000 tabung ton vakum. guys. Tidak menggunakan bahasa Betapa komputer beratnya. sepopuler seperti sekarang. ENIAC sendiri pada waktu Dan dia ini juga menggunakan bahasa 18.000 mesin, tabung merupakan vakum. bahasa pemrograman Wow. paling dasar yang Banyak dapat dipahami sekali. oleh komputer. Dan karena keterbatasan kemampuan, akhirnya membuat komputer ini tidak dapat memecahkan masalah dalam satu waktu sekaligus. Meskipun terbilang sangat terbatas, namun pembuatan komputer generasi pertama tersebut menghabiskan biaya sekitar $1 juta. Wow, $1 juta itu berapa ya Komputer kalau generasi rupiah? kedua yaitu adalah transistor. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komputernya Komponen semakin ini dinilai jauh lebih efisien jika kecil ya guys, dibandingkan agak tabung lebih vakum. kecil daripada Transistor yang mempunyai tadi. ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Daya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa Jadi dia pemrograman kecil, telah terus diganti dia menggunakan bahasa juga assembly menghemat dan bahasa biaya simbolik. operasionalnya Dengan menggunakan bahasa dari itu pemrograman listrik, tersebut, programmer dapat memberikan biaya instruksi untuk dengan membuatnya juga kata-kata. lebih hemat. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Prairie Ren dan Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama Lark. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Komputer generasi ketiga yaitu Integrated Circuit atau IC. Generasi Wow. ini disebut dengan Makin generasi kecil ya ketiga. guys. Mungkin Bentuk transistor sebagian yang dari kecil kalian kemudian juga diletakkan pernah pada IC Integrated atau Circuit Chip bersama pernah beberapa menemukan resistor dan komputer ini. kapasitor. Pernah Pertama melihat kali itu dikembangkan oleh Jack Kilby komputer yang ini. merupakan seorang insinyur listrik pada tahun 1959. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien. Juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Wow. Komputer generasi keempat
yaitu mikroprosesor. Komputer generasi keempat muncul berkat penemuan mikroprosesor dengan teknologi VLSI. Wah, ini komputer yang Very Large sekarang kita Scale jumpai ya, Integration. yang kita gunakan sekarang. Mikroprosesor pertama kali Seperti ini diperkenalkan oleh komputernya. Intel pada tahun Ternyata ditemukan 1971. pada tahun Yang ditemukan oleh 1971. ilmuwan Intel, Ted Wow, Hoff. lama juga ya. Komputer dirancang dengan menggunakan mikroprosesor, di mana ribuan sirkuit terpadu dibangun ke sebuah chip silikon tunggal yang memungkinkan ukuran komputer menjadi lebih kecil dan kompak. Apa yang ada pada komputer generasi pertama yang dahulu memenuhi seluruh ruangan, sekarang hanyalah seukuran telapak tangan. Mikroprosesor pertama Intel dinamakan Intel 4004. Di era inilah mulai bermunculan personal computer atau PC. Nah, banyak sekali kemajuan besar yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI atau Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, hingga sekarang. Komputer generasi kelima itu Artificial Intelligence. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pengembangan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buah planet atau Artificial Intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon, menggunakan bahasa yang digunakan manusia, dan diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan terima kasih sekali perkembangan komputer telah menyampaikan ilmunya. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyaksikan video yang kedua, yaitu dari Lina Novitri mengenai perkembangan hardware komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Novitri dari PMT 6D akan menjelaskan tentang perkembangan hardware komputer untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputer dan pemrograman yang diampu oleh Bapak Hasanuddin, SSI, MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang elemen dasar sistem komputer. Elemen dasar itu ada 3. Yang pertama hardware, software, brainware. Nah, saya akan menjelaskan tentang hardware. Hardware itu yaitu peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat disentuh. Nah, selanjutnya ada struktur dan fungsi komputer. Nah, teman-teman bisa lihat di depan di layar itu ada strukturnya. Teman-teman bisa lihat struktur komputer. Selanjutnya adalah input device atau alat masukan, yang artinya alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu keyboard, pointing device, voice input, input gambar, dan input video. Di sini ada beberapa contoh dari alat masukan atau alat input ya. Itu ada kamera digital, mouse, keyboard, scanner, dan lain-lain. Selanjutnya adalah output device, peralatan yang berfungsi juga, jadi untuk kita tahu mengeluarkan mana hasil itu pemrosesan keyboard, mana itu mouse, pengolahan data jelas yang berasal dari bisa CPU kita lihat ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk menyimpan data hasil proses. Contoh alat ini yaitu printer, monitor, speaker, headphone, dan proyektor. Teman-teman bisa lihat di sini ada itu termasuk dalam proyektor, alat output ya. Fokus, printer, monitor, dan lain-lain. Selanjutnya adalah storage device. Merupakan materi fisik tempat komputer menyimpan data, instruksi, dan informasi. Contohnya yaitu RAM, hard disk, DVD, smart card,
USB disk, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar dari storage. Jadi flash disk itu device. termasuk dari storage ya guys. Selanjutnya adalah sistem unit. Sistem unit merupakan kotak yang berisi komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Bagian-bagian sistem unit yaitu motherboard, prosesor, dan lain-lain. Nah, ini contoh dari motherboard dan ini contoh dari prosesor. Oh, seperti itu guys gambar prosesor ya. Selanjutnya adalah communication device. Merupakan hardware yang mampu mentransmisi data, instruksi, dan informasi antar alat pengirim dan penerima. Contoh alatnya adalah modem, wireless, access point. Oh, pasti kalian pernah Teman-teman menggunakan bisa modem lihat kan? gambarnya Modem itu dia termasuk dalam alat di komunikasi. layar. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon Terima maaf, kasih ya karena kepada saya Nyonya masih Fitri dalam telah proses membagikan belajar. ilmunya. Mohon bimbingannya, mohon komen kalau saya ada salah. Terima kasih atas perhatian dan telah menonton video saya. Akhirul kalam, wabillahi Sama-sama. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana guys? Setelah kita menonton dua video mereka tadi, kita bisa bertambahkan wawasannya mengenai komputer. Nah, kita udah tahu kayak mana bentuk komputer waktu pertama kali itu, yang beratnya 30 ton itu. Nah, apa-apa aja perangkat-perangkat keras yang ada di komputer seperti mouse, printer, modem, itu termasuk dari perangkat hardware yang ada di komputer. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Silakan like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again guys. Bye bye.